Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pada kesempatan ini saya Muhammad Zakian Zakaria dengan nomor NIM 2381 130 231 kelas B6 dengan nomor 36 akan membahas secara mendalam tentang salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu hasad atau iri dengki. Berdasarkan pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayahul Hidayah, saya juga akan menjelaskan bagaimana hasad berkaitan erat dengan sifat kikir serta menampilkan kutipan teks Arab dari kitab beserta terjemahnya sebagai penguat argumentasi. 1. Pengertian dan hakikat hasad. Secara bahasa, hasad berarti menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain. Seseorang yang hasad merasa tidak senang ketika melihat saudaranya mendapatkan kebaikan atau kelebihan, bahkan berharap agar nikmat tersebut hilang dari orang itu, meskipun ia sendiri mendapatkannya. Imam Al-Ghazali dalam Bidayahul Hidayah menjelaskan bahwa hasad adalah salah satu penyakit hati yang sangat kronis dan membinasakan. Penyakit ini bukan hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga menghalangi seseorang dari kesucian jiwa dan kedekatan dengan Allah SWT. 2. Bahaya dan dampak hasad menurut Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali menegaskan bahwa hasad merupakan akar dari banyak keburukan dan dosa. Dalam Bidayatul Hidayah, beliau menulis, "An-nafsu idza tarakat ala tabi'aha kanat mawali kulli su'in wa man ba'atha li kulli khabithin. Wa minal khabithi akhlaqihal hasad fa innahu ta'an ghadala wa huwa awwalu zambi ghasi Allah Ta'ala bihi fis sama'i wa fil ard fahasada iblisu adama wa hasadu bani adamu akhahu faqatalahu." Terjemahnya, nafsu jika dibiarkan mengikuti tabiatnya akan menjadi tempat bersemayamnya segala keburukan dan sumber dari segala kejahatan. Di antara akhlak yang paling buruk adalah hasad, karena ia adalah penyakit yang kronis. Hasad merupakan dosa pertama yang dilakukan kepada Allah, baik di langit maupun di bumi. Iblis iri kepada Adam dan anaknya Adam iri kepada saudaranya hingga membunuhnya. Dari kutipan ini jelas sekali bahwa hasad adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan dosa pertama yang terjadi di langit adalah hasadnya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan dosa pertama di bumi adalah hasadnya Qabil kepada Habil yang berujung pada pembunuhan. 3. Kaitannya dengan kekiran. Hasad sangat erat kaitannya dengan sifat kikir atau bakhil. Orang yang hasad biasanya tidak rela jika orang lain mendapatkan nikmat yang tidak ia miliki, merasa sempit hati dan tidak ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Imam Ghazali menyebutkan bahwa hasad adalah bentuk kekiran yang sangat parah, karena bukan hanya enggan memberi tetapi juga tidak suka jika orang lain mendapat kebaikan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menulis, "Wa'alamu annal hasada asluhu hubbud dunya wa hubbul jahi wa hubbul mali wa hadha kulluhu min syattatin hizbi wal bakhli." Ketahuilah bahwa akar dari hasad adalah cinta dunia, cinta kedudukan, dan cinta harta. Semua itu berasal dari sifat toma dan kikir. Jadi hasad tumbuh dari akar cinta dunia dan berlebihan dan kekikiran dalam hati. Orang yang hatinya dipenuhi cinta dunia akan mudah merasa iri jika melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, atau lebih dihormati. 4. Dampak hasad dalam kehidupan. Imam Ghazali memperingatkan bahwa hasad adalah
membinasakan amal kebaikan sebagaimana api membakar kayu kering. Seseorang yang hasad akan sulit menerima takdir Allah, selalu gelisah dan hidupnya penuh dengan rasa tidak puas. Sifat ini juga menimbulkan permusuhan, memutuskan tali silaturahmi, dan menimbulkan dosa-dosa lain seperti ghibah, fitnah, dan permusuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasadu, fa innal hasada yakulul hasanati kama takulun naru hatoba." Jauhilah oleh kalian sifat hasad, karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Sifat hasad juga membuat seseorang lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ia hanya fokus pada kekurangan diri dan kelebihan orang lain, sehingga hatinya selalu gelisah dan tidak senang. 5. Cara mengobati dan mencegah hasad. Imam Ghazali memberikan beberapa cara untuk mengobati penyakit hasad, diantaranya yaitu 1. Menyadari bahaya hasad. Seseorang harus memahami betapa besar bahaya hasad bagi kehidupan dunia dan akhirat. Kesadaran ini akan mendorongnya untuk berusaha menghindari dan mengobati sifat tersebut. 2. Menerima takdir Allah. Meyakini bahwa semua nikmat dan musibah adalah ketepatan Allah. Apa yang menjadi rezeki orang lain tidak akan pernah menjadi rezeki kita, dan sebaliknya. 3. Membiasakan diri bersyukur. Selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, sekecil apapun itu. Dengan bersyukur, hati akan menjadi lapang dan mudah menerima keberhasilan orang lain. 4. Berdoa memohon perlindungan. Memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat hasad dan diberikan hati yang bersih serta lapang. 5. Berusaha mendoakan kebaikan untuk orang lain jika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Biasakan untuk mendoakan kebaikan baginya. Ini adalah latihan yang sangat efektif untuk membersihkan hati dari hasad. Imam Ghazali menekankan pentingnya mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh melawan dorongan nafsu yang buruk. Jika hati mulai merasa iri, segera lawan dengan mengingat bahaya hasad dan keutamakan bersabar serta ridho terhadap ketentuan Allah. 6. Kesimpulan dan hikmah. Dari uraian di atas yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa hasad adalah penyakit hati yang sangat berbahaya dan menjadi penghalang utama bagi kesucian jiwa. Sifat ini tidak hanya menimbulkan kerusakan dalam hubungan sosial, tetapi juga membinasakan amal kebaikan dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Hasad sangat erat kaitannya dengan kegigiran, karena keduanya tumbuh dari akar cinta dunia dan ketidakmampuan menerima ketentuan Allah. Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah mengajarkan agar setiap muslim berusaha membersihkan hati dari sifat hasad dengan cara memperbanyak bersyukur, menerima takdir Allah, dan mendoakan kebaikan bagi sesama. Dengan demikian, hati akan menjadi tenang, jiwa menjadi bersih, dan hubungan dengan sesama manusia menjadi harmonis. Sebagai penutup, marilah kita renungkan firman Allah dalam surah Quran Al-Falaq ayat 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Ayat ini menegaskan bahwa kejahatan orang yang hasad sangat berbahaya, sehingga kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari sifat tersebut. Demikian penjelasan saya tentang bahaya hasad menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat hasad dan senantiasa diberikan hati yang bersih serta penuh rasa syukur.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.